Laki-laki itu tidak terlampau suka kepada wanita-wanita yang terlalu dominan dalam hal macam-macam. Faktor komunikasi itu 55%. Makanya di dalam dua hal itu, fisik, mental, spiritual, untuk tetap harmonis. Oh, kita kasih solusi. Dokter Boyke kembali hadir lagi. Mantap, Dok. Rame pengusaha-pengusaha gimana caranya ngatur cash flow dan lain sebagainya. Karena memang ini channel pengusaha. Baru merintis, tapi hamil lagi istrinya. Tapi harus keluar banyak uang buat sekolah anak-anaknya. Mohon maaf nih, kondisinya masih miskin karena usahanya masih merintis. Makanya keluarlah nih gubernur saya nih, Kang Deddy Mulyadi, dengan sosialisasi atau edukasi. Jujur 35 tahun saya itu baru tahu ada istilah vasektomi. Wah. Ya, nah vasektomi itu sebenarnya adalah kontrasepsi mantap. Ya, Oke. Kontrasepsi mantap itu adalah kalau memang suami dan istri sudah sepakat untuk tidak punya anak lagi karena Oke. anaknya sudah banyak, di atas 3 misalnya. Hmm. Selama ini kan yang selalu dibebani untuk hamil, melahirkan, menyusui itu kan perempuan-perempuan. Sekarang mesti lagi ikut KB. Ya, di mana peran laki-laki? Peran laki-laki kan sebagai pasangan suami istri, sebagai sebuah keluarga yang mau sakinah mawadah warohmah, ya, keluarga pengusaha juga kan harus berpikir dong, masa semua mau dibebanin sama istrinya melulu. Jadi dia juga harus ada peran. Nah, salah satu kontrasepsinya yang mantap ya itu adalah vasektomi. Prosedurnya mudah, keberhasilannya hampir 100%, efek sampingnya hampir tidak ada, dan tidak mengganggu keperkasaan maupun mengganggu kenikmatan hubungan seksual. Oke. Tapi gini, Dok. Di luar saya pribadi sih oke, setuju aja untuk maslahat mudorot ya, daripada ntar malah terbengkalai anak-anaknya. Kemarin begitu beliau mengatakan, Kang Deddy Mulyadi gitu kan, mengenai vasektomi, sosialisasi kata-kata tersebut, edukasinya, akhirnya banyak influencer juga, banyak dokter-dokter juga pada bersuara gitu ya. Itu yang reaktif pertama kali adalah, nih ya, catat ya, meskipun nggak semua mama nih. Nanti suamiku pada selingkuh dong, main sembarangan, jajan sembarangan, bodo amat, keluar di dalam, buang dalam, ya kan? Akhirnya pada heboh semuanya. Oke, nah ini belum kelar nih, Dok. Oke, saya baca, wow. Ini kok polemik sekali ya, akhirnya pada reaktif nih mama. Oke, setuju juga sih. Tapi kan bukankah juga kalau nggak pakai vasektomi, kalau emang dasar tuh laki gatal mah ya jajan-jajan juga anyway. Nah, belum berhenti di situ, masuk rame-rame, set berita ini viral. Nah lo, makan tuh mak-mak tuh. Jadi intinya adalah cerita di balik pria DKI Jakarta jalani vasektomi di usia 26 tahun berujung malah ditinggal istri. Singkat cerita, dari berita ini yang aku dapat juga cerita teman-teman sama baca beritanya, begitu vasektomi, justru ini mau klarifikasi nih. Apakah jangan-jangan istri sudah lagi tidak mendapatkan kenikmatan sehingga istrinya selingkuh? Lebih parahnya lagi, Dok. Kan cerai nih, pisah katanya ya beliau ya. Pisah, diselingkuhin sama istrinya, nggak tahu lah nih, mungkin karena ada hubungannya sama vasektomi, mungkin nggak jos, nggak ereksi, nggak ngaceng, nggak bisa nembak lebih mantap karena tinggal air mani doang. Nah, dokter lebih tahu lah ya. Spermanya kan kagak ada, jadi nggak lebih pemadam kebakarannya tuh selangnya kayak nggak nembak gitu loh ya. Nah, tiba-tiba dia nikah lagi katanya kan. Abis diceraiin kan nikah lagi nih. Nikah lagi, dia harus menelan atau naas tidak bisa punya anak karena sudah divasektomi. Nah, saya sebagai asosiasi laki-laki vasektomi Indonesia membela. Gimana nasib laki-laki itu? Parah, Dok. Ya, yang pertama dulu saya jawab. Vasektomi tidak mengakibatkan gangguan keperkasaan. Bahkan dari hasil penelitian pada yang berdasarkan evidence base ya, baik di India maupun di Jerman, itu justru menambah keharmonisan keluarga. Jadi kalau wanitanya selingkuh ya memang wanitanya gatel aja, bukan karena vasektominya. Dan kalau dikatakan nanti cairannya kurang, semprotannya kurang, hanya 5%. Cairan kelenjar koper, cairan prostat, semua masih nyemprot. Ya, karena yang diikat kan cuma salurannya doang, hormonnya masih normal, gairahnya masih normal. Ya, jadi kalau alasannya bahwa aku tidak mau divasektomi karena nanti berkurang keperkasaan, itu salah banget. Salah banget, itu adalah mitos. Kenyataannya hasil penelitian menunjukkan lebih harmonis. Tidak ada lagi kekhawatiran
ketika mau hubungan dengan istrinya dia nggak mikirin, aduh ntar kalau gue keluar di dalam hamil deh, Ah. gimana lagi. Jadi dia juga nyari-nyari waktu, kapan kira-kira waktu-waktu yang secara kalender tidak Tidak tapi subur. tetap aja karena faktor bahwa ketika wanita itu orgasme kadang-kadang telurnya juga matang, tetap juga hamil. Nah, jadi ya kalau memang sudah mantep si laki-laki itu, aku sudah punya anak cukup, aku tetap akan bersama kamu, kita besarin anak ini sama-sama. Niatnya baik, kamu juga udah melahirkan dan sebagainya. Dan saya pengen kamu juga tetap sehat, ya. Karena beberapa efek samping dari KB itu kadang-kadang untuk wanita itu juga kadang-kadang membuat si wanita itu juga jadi enggan melakukan mengikuti program keluarga berencana. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau dia tidak ikut program berencana, hamil terus. Nah, yang kedua, yang tadi dikatakan bahwa selingkuh, ya kita nggak bisa mengatakan masa yang disalahin gara-gara vasektomi. Kan Orang tidak ada perbedaan apapun. dugaan netizen begitu, Dok. Ya. Karena kan kok bisa-bisanya bisa vasektomi gitu loh, Dok. Habis vasektomi berapa lama? Apa dulu hubungan perkawinannya bagus? Kemudian dia nikah lagi, nggak bisa punya anak. Sebenarnya ketika dilakukan rekanalisasi, zaman-zaman saya aja dulu 30-40% masih bisa hamil lagi ketika disambung lagi. Dokter pernah tindakan Pernah vasektomi? dulu zaman-zaman masih masih ingat banget tuh di daerah-daerah mana tuh PH Public Health itu ada. Kemudian juga kita kan kalau zaman dulu tuh dokter-dokter tuh turun langsung ke ini waktu masih BSD Kebonkaret tahun 80-an itu kan kita turun. Dokternya dibimbing oleh dokter seniornya melakukan vasektomi. Kemudian ada pasien lain kita juga boleh ikut vasektomi. Kita pernah melihat bahwa itu keberhasilannya juga hampir 100%. Oke. Pasien waktu yang dokter vasektomi saat itu, ini berarti beliau praktisi ya guys ya. Jadi soalnya komennya, dokter pernah ngelakuin tindakannya nggak? Coba dokter sendiri dong, coba vasektomi kan begitu-gitu kan. Nah, begitu melakukan tindakan vasektomi, sekarang pasiennya gimana kondisinya? Kan kita kan evaluasi waktu kita di dulu ya, zaman-zaman dulu itu kan pasti kan pasiennya kan kontrol. Karena kan selama 3 bulan, jadi antara 8 sampai 12 minggu itu pasien tidak boleh melakukan hubungan seks tanpa kondom dulu. Karena masih ada sisa-sisa sperma di vas deferens. Kan yang diikat vas deferens dipotong itu yang takutnya bisa mengakibatkan kehamilan. Masih gitu nempel loh, masih nempel. Jadi dan setelah tiga kita lepas kondom dan mereka berhubungan seks ya oke aja kan kita tanya. Kan mereka kontrol juga kepada kita. Jadi kami nggak usah takut hamil lagi dia bilang. Dan wajar-wajar aja nggak ada perubahan apapun. Yang ditakut-takutkan kan perubahannya itu tentang ejakulasinya nggak nikmat, cairannya berkurang, hormonnya berkurang, keperkasaannya berkurang. Kan itu enggak. Bahkan ada yang menyamakan vasektomi itu dengan dikebiri. Itu kan salah banget. Kalau kebiri kan diambil biji-bijinya, testisnya. Kan beda gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi nah ini yang harus diselesaikan. Umumnya kan apalagi kan para pengusaha ini kan orang yang boleh dibilang dalam tanda kutip intelektualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka. Jadi mereka bisa menganggap apalagi kalau istrinya juga kerja, bisa menganggap udah gantian lah kamu sebagai ini yang melakukan tapi jangan berpikir gua pengusaha karena banyak kenalan cewek-cewek kayak gitu gua kalau begituan tidak akan meninggalkan jejak. Ya itu niatnya udah jelek. Kan semua itu tergantung daripada niat kita. Tapi ingat, walaupun kamu di vasektomi, kalau kamu melakukan seks bebas, kamu tetap tertular penyakit kelamin, terutama HIV/AIDS yang lagi gila-gilaan. Jadi jangan. Jadi kalau kamu melakukan vasektomi adalah pertama karena memang sudah merasa cukup anak, sudah didiskusikan dengan pasangan, dan yang kedua karena kamu memang sayang sama istri kamu. Gitu loh. Saya sayang sama istri saya karena dia udah ikut sampai membesarkan anak, semua tuh tugasnya di istri. Jadi biarlah saya yang KB, istri saya nggak usah. Itu kan bagus banget kan? Iya sih. Itu kan bener-bener satu keluarga yang bener-bener ini. Tapi ya tadi kalau bahwa dari situ terjadi, kita kan nggak pernah tahu. Orang yang harmonis yang nggak KB aja juga kadang-kadang bisa selingkuh, bisa macam-macam kan. Apalagi ya, tapi kan niat kawin itu untuk apa? Niat vasektomi itu untuk apa dulu? Adalah untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang sayang sama istri. Kan niatnya begitu. Karena anak sudah cukup. Dan itu pun didiskusikan sama istri. Mah, kalau aku gini-gini gimana? Iyalah, aku udah capek, aku pakai ini nggak cocok, pakai ini. Ya silakan. Gitu. Oke.
Nih clear nih kalau langsung dijelasin sama dokter senior, apalagi di bidang seksualitas, di bidang ya gitulah hubungan suami istri. Gini aja dok, ini saya mewakili teman-teman dan juga keresahan. Sekarang kita masuk di segmen Desak Dokter Boyke. Enggak sih, emang dadakan aja ya. Jadi kita akan desak nih ya, dalam artian apa namanya di ChatGPT. Ya ini nggak tahu ya, nggak tahu yang promptingnya benar atau salah gitu ya. Kita balikin ke tim kami gitu ya. Ada beberapa efek samping setelah melakukan vasektomi. Nanti dokter bisa klarifikasi. Nah, jadi yang pertama adalah efek samping fisik dan psikologis setelah vasektomi. Nah ini, bentar. Di sini menyebutkan bahwa efek samping fisik yang mungkin terjadi meliputi nyeri pada testis, pembengkakan, memar, atau bahkan pembentukan granuloma sperma. Apalah, saya nggak paham tuh. Apalagi akibat kebocoran sperma. Beberapa pria mungkin mengalami perubahan emosional atau perasaan kehilangan. Terutama jika keputusan untuk vasektomi tidak dipertimbangkan dengan matang. Yang pertama dulu dok. Ya, semua tindakan operasi ya pasti ada efek samping, meskipun itu kecil, 1 di antara 1000 atau tapi pasti. Apa saja, misalnya 1, perdarahan, infeksi, itu mah biasa ya. Artinya juga tergantung pada dokter yang melakukannya. Apakah ketika melakukannya itu dalam keadaan steril, dalam keadaan mengikuti petunjuk-petunjuk yang benar. Ya kan ada tahapannya. Periksa dulu darah, lagi infeksi apa enggak, kemudian ruangannya steril apa enggak, tindakannya juga apakah dengan steril. Kadang-kadang kan kalau yang rame-rame begitu kan vasektomi masal ada masal, kebuka dilatin semua kayak sunat masal. Enggak. Maksudnya itu di ruangan, tapi kan mungkin alat-alatnya tidak bisa saja menimbulkan perdarahan, infeksi. Nah, kalaupun sampai terjadi pembendungan sperma ataupun granuloma sperma, itu kan lama-lama juga akan diserap oleh pembuluh vas deferens. Apa sih penggumpalan maksudnya? Penggumpalan. Karena kan nggak keluar tuh spermanya. Nanti kalau dia diproduksi terus gimana, kan lama-lama juga dia akan diserap oleh yang namanya vas deferens itu. Apa? Karena diserap itu adalah mekanisme fisiologis aja. Lalu dok, kalau misalnya nyeri itu, ya kalau sampai nyeri dikasih antibiotik. Masa Kalau sampai terus-terusan? enggak, kan nyerinya kalau udah nyerinya hilang dikasih analgetik, udah beberapa hari hilang biasanya. Itu biasanya makanya kan dikontrol dalam beberapa hari. Udah vasektomi seminggu kontrol ya. Kadang-kadang apa yang dirasakan kan, kalau kita kan pasti tanya, oh agak nyeri dok waktu 3 hari, tapi lama-lama udah hilang ya. Bapak minum apa? Saya minum analgetik. Ya udah. Tapi kalau kita melihat, oh kok lukanya merah, ada infeksi, wah berarti mungkin sterilitasnya kurang, berikan antibiotik, beres juga. Oh, tindakannya juga berarti perlu diperhatikan ya dok ya? Kayak tindakannya, pisaunya, guntingnya gitu? Iya dong, itu mah selalu aspek sterilisasi itu harus di dalam semua tindakan operasi. Bahkan tindakan-tindakan yang sederhana aja, misalnya lipoma, ngangkat tumor kecil di tangan, itu aspek sterilitas harus. Jangankan itu, kita mah periksa pasien aja, itu pakai sarung tangan yang steril semuanya untuk menghindarkan infeksi, terutama infeksi nosokomial, infeksi yang disebabkan oleh karena bakteri-bakteri di dalam rumah sakit. Oh, makanya kalau konsultasi mah ke klinik Pasutri aja yang jelas-jelas nih punya dokter Boyke ya. Tapi aku kan tidak melakukan juga vasektomi, karena klinik Pasutri kan bukan klinik yang ada tindakan-tindakan operasinya. Ya. Udah kan, lewat lah. Dokter kan vasektomi tahun 80-an, senior banget beliau. Tapi kan maksudnya kalau klinik Pasutri kan untuk ya itu, kalau sampai mereka udah ada gangguan, ada apa, pasti kita akan cari gitu loh. Masalah keperkasaan, masalah si wanitanya misalnya kurang puas, dan tidak selalu selamanya itu penyebabnya tuh yang dijadikan kami gara-gara kamu sih di vasektomi, enggak. Tapi gara-gara misalnya sama beberapa pasien yang melakukan, dok saya setelah tubektomi nih dok, habis sesar saya kan diikat nih dok, karena anak saya udah 3, 4, sekarang saya nggak ada gairah. Ibu, bukan karena nggak ada gairah gara-gara diikat, orang hormonnya normal, ibu masuk usia menopause, premenopause, jadi terapinya mesti menopause, diterapi supaya bergairah kembali, di terapi menopause normal lagi. Tapi orang dalam otaknya, jangan ditubektomi nanti gairah seksnya hilang, jangan di vasektomi nanti keperkasaan kurang. Padahal kan salah. Itu yang mitos-mitos yang mesti dibenerin pada masyarakat kita, terutama pada orang-orang yang memang merasa sudah cukup, ya udah gitu loh. Oh, kebayang. Ini kayak cerita teman saya. Saya punya teman saya punya ibu. Jadi ibunya itu
katanya pernah melakukan tubektomi. Tubektomi itu adalah versi vasektomi untuk perempuan, wanita. Jadi diikat juga, dipotong juga sama ya tetap. Ya sama persis. Hanya yang satu vas deferens, yang satu tuba falopii. Oh oke. Oke. Abis itu usianya udah apa teman saya itu dong? Usianya berapa? Enggak ibunya. Ibunya pas ngelahirin anak terakhir. Iya berapa? Itu 48. Ya 48. menopause 48. Oh menopause ya. Orang menopause di Indonesia 48-49 tahun. Oh, nah begitu main sama suaminya, terus tiba-tiba katanya gairahnya sudah hilang. Maksudnya gimana nih? Karena ibu tersebut harusnya membayangkan bukan suaminya, biar untuk mengantisipasi. Tidak. Atau gimana Gitu, dok? ya. Gimana biar? Jadi ya si wanita itu ya kebetulan kita juga punya kan produk-produk yang namanya Menohope ya. Ada? Herbal ada, di klinik Pak Sutio juga ada. Itu buat membantu wanita-wanita menopause itu bukan kimia, itu herbal banget dan udah diteliti oleh BPPT segala macam ya. Itu adalah untuk membantu mereka-mereka yang menopause supaya tetap kulitnya nggak keriput, payudaranya tetap kenceng, kemudian juga gairah seksnya tetap normal, lendirnya tidak kering, rambutnya juga tidak rontok. Kemudian tulangnya juga tidak keropos, itu ada karena kan herbal kita ini kan herbal yang paling di dunia ini nomor 2 setelah Brasilia. Wow. Dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang nggak ada di tempat-tempat lain, di tempat-tempat kita bisa dibantu untuk membantu kesehatan reproduksi wanita. Mau dok, kalau bisa bikin istri jadi kelihatan kayak anak SMP lagi Nggak, dok. bukan kayak anak SMP, tapi gairahnya kembali. Oh iya. Gairahnya kembali seperti kan, muda lagi. Ada. Itu kan Menohope itu kita bikin udah dalam penelitian berbagai macam dan BPPT sudah meneliti dan memang bagus. Bahkan ini bukannya kita nyomongin ya, sampai kalau orang ke Belanda tuh, orang dari Belanda datang ke Indonesia, yang dibeli sampai sekoper tuh itu. Oh, Karena di Belanda itu mahal harganya untuk obat-obat herbal. Dan kalau kita lihat kan di luar negeri juga semua sudah kembali lagi kepada nature. Yeah. Jadi mereka akan menggunakan produk-produk yang berasal dari herbal. Jadi kita juga mesti bangga dong bahwa di Indonesia ini herbalnya begitu banyak. Karena kalau penggunaan untuk mengatasi menopause dengan yang namanya obat-obat chemical, ya model-model BKB itu kan tetap saja itu chemical. Resiko-resikonya nanti naik. Gara-gara itu nanti darah kental, gara-gara itu nanti nuduhnya ke gemuk dan sebagainya gitu loh. Cakep tuh, itu bisa bikin kayak tadi tuh rambut, kulit itu kan itu asli. banyak. Wih, suami-suami pasti begitu ngelihat istrinya kan langsung pengen ngomong gitu kan sebelum digas. Ada nggak dokter bawa nggak? Ya nggak bawa. Aku mau pesen, aku pelanggan pertama hari ini harusnya. Ada di klinik Pak Sutri ada? Ada di klinik Pak Sutri. Kita hari ini kita emang bawanya Pro Elki sama Elki Glek karena ini kan berkaitan dengan keperkasaan. Nanti kita bahas yang itu ya. Biar tetap vasektomi tapi misal ada sugesti kan ya, vasektominya mungkin nggak salah, tapi sugestinya. Laki-laki nanti kita bisa atasi tuh. Kayak aduh aku hari pertama nih setelah melepas kondom abis vasektomi kan masih ada sisa-sisa tuh. Ibarat selang kan kalau jarang dipakai ada lumutnya keluar hijau-hijau tuh. Kalau selang buat nyiram tanaman kan. Takutnya begitu, oke lah aku nurutin. Begitu pertama kalinya ngelepas tuh sugesti bermain tuh. Aduh masih kuat nggak ya? Masih oke nggak ya? Kan takutnya gitu dok. Nanti dibantu sama Pro Elki, nanti kita bahas ya. Rame lagi di berita nih dok. Pria tuntut klinik usai operasi vasektomi gagal dan punya anak kelima. Tuh kan dok. Jadi gini dok, saya mau curhat dikit. Istri saya 4 anaknya tuh sesar semua. Jadi istri saya 4 anaknya. Anaknya ada koma tuh di situ ya. Istri saya 4 anaknya. 4-4-nya semuanya sesar. Nah, kami ini agak bimbang antara spiral, steril, kalau laki-laki kan pakai kondom atau vasektomi. Nah, ini kita masih bimbang. Ya udahlah, akhirnya jalur yang kami pilih disepakati adalah sistem cabut singkong, dok. Jadi kan timingnya harus tepat kan. Cabut singkong begini kan. Wah mantep tuh ya kan. Nah atau kalau di istilah kedokteran senggama terputus. Terus atau kalau bahasa Arabnya azal. Dokter tahu juga ya? Ya tahu. Karena kan itu salah satu cara KB alami, tapi kegagalannya paling tinggi, 35%. Kenapa dok? Kok bisa gagal kalau dicabut? Karena refleks orang itu mau ejakulasi bukan dicabut singkong, tapi ditekan di tangan. Seru nih pembahasan. Oh malah ditanam ya? Bukan dicabut ya dok? Bukan, ini kan pas lagi enak harus cabut. Nah, dan paling banyak juga telat nyabutnya.
Lah, kan timingnya kan udah cakep. Udah Dok. cakep, tapi Iya. dan di dalam cairan pre-ejakulasi, jadi sebelum dia ngerasa ejakulasi ada cairan yang keluar. Nah, di dalam cairan pre-ejakulasi ditemukan, kita teliti itu ada sekitar antara 1.000 sampai 4.000 sperm yang mungkin saja bisa membuahi. Kan nggak dipanen, orang Ya kan, dicabut. tapi kan tetap aja ada netes. Namanya cairan lendir, kelenjar Cooper. Kan keluar, namanya kita mau hubungan seks kan si laki-laki juga mengeluarkan pelumas. Nah, di cairan pelumasnya itu mengandung sperma. Makanya mengapa itu tidak dianjurkan sebagai bagian daripada ber-KB. Memang alami. Sama dengan sistem Oggenecknaus. Sistem Oggenecknaus itu sistem kalender yang ditemukan oleh orang Jerman. Itu juga kegagalannya sama 30%, 35%. Salah satu ternyata setelah diteliti lagi apa? Ketika wanita itu tidak masa subur tapi dia orgasm, kita kan pengen, kalau hubungan kan pengen pasangan kita orgasm kan. Iya. Nah, ketika dia orgasm, telurnya tiba-tiba matang dan keluar. Oh, Jadi alah. gunakanlah KB modern yang memang sudah ada penelitiannya, sudah ada evidence base-nya. Anda tinggal memilih, laki ya tinggal kondom dan vasektomi ya. Kemudian yang perempuan sekarang banyak sekali ya, ada yang spiral, ada yang KB hormonal seperti susuk, seperti misalnya pil, suntik ya. Kemudian juga ada yang sekarang katanya KB tempel, meskipun kita belum tahu yang apa keberhasilannya. Oke, tapi gini Dok, gimana cara masuk akalnya ketika ini kan bukan ditembak Dok, kan dicabut nih. Iya. Ya, senggama terputus. Jadi udah mau udah mau keluar gitu kan. Lakinya udah ngitung Ya, timing, apalagi ya. lakinya profesional Ya, misalnya ya. kan. Set, cabut set. Nah, itu kan dia nggak nembak dong, kan lemah. Enggak nembak, tapi kan ada tetap cairan yang netes. Anda tahu nggak? Nah, masa naik Kalau ke atas? sekali nembak itu yang dikeluarkan oleh sperm oleh seorang 2-3 cc itu, sperm yang keluar itu adalah 100 sampai 150 juta sperm. Oke. Makanya ketika pelumasnya itu keluar, itu udah keluar juga spermnya. Hah? Kelenjar Cooper itu sudah ada spermnya juga. Makanya mengapa angka kegagalannya itu tinggi. Jadi jangan dipikir bahwa kan gue nggak nembak, kan gue nyabut. Kenapa mesti keluar juga? Karena ada cairan namanya pre-ejakulasi. Pre-ejakulasi sebelum dia nembak. Cairan itulah yang mengandung sperma sekitar 1.000 sampai 4.000. Sperm. Tapi angkanya kecil kali ya, ketimbang yang Kecil. dinembak. Tapi tetap aja kalau memang perempuannya subur, kemudian perempuannya juga lendirnya bagus, karena ketika sperma itu masuk ke dalam cairan vagina, itu dia dapat makanan dan karena si wanitanya juga itu orgasme, mungkin dia menarik. Iya dong. Jadi seorang wanita itu ketika orgasme dia itu akan menghisap cairan yang ada di vagina termasuk sperm, dan kemudian dia bergetar, dia menghisap masuk ke dalam, disitulah terjadinya proses kehamilan. Makanya mengapa pada wanita-wanita yang orgasm risiko terjadinya kehamilan bertambah 30%. Penelitiannya itu penelitian nih bos, mantep nih. Ini agak keluar topik dikit nih Dok. Begitu tadi dokter Boyke istilahnya nyedot, bergetar, keluar topik ya Dok ya. Ini agak lompat-lompat nih. Apakah ini ada hubungannya dengan yang gancet? Pernah tahu nggak Dok? Yang dia nempel, terus dia nggak bisa cabut, itu tuh ngejepit gitu. Vaginanya. Itu apa, gimana sih itu? Apa sih maksudnya? Itu mitos. Katanya kena. Saya pernah diminta waktu itu ada produser film yang mau membuat film judulnya Gancet. Ingat, saya masih ingat banget. Tidak ada di dalam dunia kedokteran itu. Ini adalah dunia mitos. Mungkin pakai setan, pakai yang gitu. Makanya kan filmnya juga waktu itu horor. Jadi seakan-akan dia melakukan hubungan seks di kuburan, kemudian gancet. Jadi kalau secara normal nggak bisa. Biarpun di kuburan, ketika laki-laki itu sudah tidak ereksi, dia tuh penisnya kan mengecil. Vaginanya juga yang tadinya menjepit, dia melemah. Bisa dicabut. Nah, terus yang gancet-gancet itu apa? Gancet-gancet itu adalah dulu diajarkan oleh orang-orang tua. Karena zaman dulu kan nggak ada lampu, nggak ada apa. Jadi orang-orang pacarannya itu seringkali hubungan seksnya di kuburan, di tempat yang penuh bambu-bambu, di kebun-kebun, ataupun di di pinggir-pinggir kali. Maka dibuatlah, dihembuskanlah mitos-mitos bahwa kalau kamu hubungan di situ nanti kamu tidak bisa lepas seperti anjing. Sebenarnya nggak benar. Tapi ada videonya kan? Itu apa?
settingan ya? Atau bohongan itu ya? settingan, nggak mungkin. Oh. Makanya ketika itu orang itu akan membuat film horor itu kan saya diminta jadi konsultan. Salah satu produser, saya masih ingat banget. Bahkan diminta dokter tuh nanti jadi ikut sebagai ininya gitu untuk menerangkan bagaimana. Saya bilang karena itu tidak ada di dalam dunia keilmiahan. Itu adalah dunia mitos. Tapi dok akan kita kaitkan dengan ya itu terserah. Tapi kan kalau dikaitkan dengan hal-hal yang paranormal, dikaitkan dengan iblis dan sebagainya itu saya nggak ngerti. Tapi kalau di dunia kedokteran sendiri tidak ada. Clear ya, Clear tidak ya. ada gancet di istilah kedokteran. Tapi masih membahas mengenai sedot menyedot nih dok. Kan ada akhirnya jawaban dari seorang wanita. Kayak dia ngerti cara mainnya, ya kan? Percuma lu di luar sana mau cantik apapun, gue lebih senior karena gue ngerti cara ngegigit, cara ngenyedot. Apakah itu semua wanita dibekali dengan teknik-teknik tertentu atau memang sebenarnya ada nggak teknik-teknik ngejepit sehingga suami kita jadi bisa lebih ketergantungan? Itu sebenarnya boleh dibahas nggak? Dalam artian ini kan hubungan suami istri biar lebih harmonis gitu dok. Iya. Jadi saya kalau memberikan seminar itu ngajarin ibu-ibu, tapi bukan hanya ngajarin ibu-ibu dalam posisi variasi hubungan seks dan teknik-tekniknya, tapi lebih kepada gimana sih perilaku seorang wanita. Kenapa sih seorang wanita bisa mencintai wanita yang jelek? Ya padahal seorang laki-laki mencintai wanita yang jelek, padahal istrinya tuh begitu cantik. Tapi kan ada banyak faktor yang lain. Laki-laki itu dia suka kepada wanita yang mengalah. Satu, yang tidak terlalu banyak mengatur. Laki-laki itu tidak terlampau suka kepada wanita-wanita yang terlalu dominan dalam hal macam-macam. Tuh catet. Jadi artinya saya juga ajarkan bagaimana sih gitu loh. Karena sering banyak orang tuh menanyakan, udah kurang apa kita tuh udah cantik, udah ini, tapi tetap juga selingkuh. Satu itu. Yang kedua komunikasi. Faktor komunikasi itu 55%. Banyak wanita-wanita cantik yang kalau berkomunikasi juga seringkali dia lebih yang menyuruh. Pokoknya semua di dunia ini apa kata wanita itu yang paling benar, laki itu selalu salah. Itu kan gak benar juga ya. Kemudian yang ketiga, faktor penampilan. Kita tahu bahwa para wanita itu kan juga semakin, laki-laki juga sama, wanita juga sama. Semakin menua ya dia semakin berkurang juga kelenturan kulit. Jaga dong. Termasuk berat badan, jaga dong. Ya kan? Pada laki-laki juga sama. Karena di tempat saya di klinik Pak Sutri, yang selingkuh itu bukan yang mau dicuci, dibersihin dan sebagainya. Pada wanita itu juga suka cerita, aduh dok saya udah gak nafsu sama laki saya. Kenapa? Laki saya tuh kalau telanjang udah kayak beruang. Kan artinya kan ngerti kan. Artinya kan laki-laki selama ini selalu berpikir bahwa kalau perempuannya tuh juga pasti suka-suka aja. Yang penting gue punya duit. Atau dia pengusaha, dia ini kan. Yang penting gue kasih duit, gue cecepin lo duit segini. Makan tuh duit lah. Perempuannya pergi dengan duit itu dengan laki-laki lain. Mungkin terjadi seperti itu. Makanya di dalam dua hal itu, fisik, mental, spiritual itu juga perlu untuk mencegah namanya perselingkuhan untuk tetap harmonis. Ya, seperti itu. Cakep nih. Jadi apa ya? Jangan dua-duanya tuh hanya mengatakan bahwa gue udah belajar segini-gini. Mau belajar mau kayak apapun, sepanjang komunikasinya jelek, sepanjang penampilan Anda juga tetap tidak menarik di depan suami. Tetap. Makanya kenapa saya bikin parfum juga. Parfumnya mengandung feromon yang bisa menarik pasangan baik laki-laki mau perempuan. Kenapa saya bikin parfum untuk organ hidup? Saya waktu itu terinspirasi waktu saya umrah tuh ke sana tahun lalu. Itu kenapa ya di sana ada parfum kecintaan itu untuk organ hidup tidak mengandung alkohol dan halal. Dan saya ATM amati tiru modifikasi. Saya wanginya nggak seperti di sana kan, wanginya kadang-kadang ada bau gesturi, bau kurma juga. Kalau di sini saya ganti pakai wangi-wangi tumbuh-tumbuhan yang di khatulistiwa. Nah kayak gitu mereka aja udah berpikir seperti itu gitu loh. Jadi mereka juga berusaha untuk tetap membuat tubuh mereka itu dicintai oleh pasangan. Tapi saya tambahkan misalnya feromon, karena feromon itu adalah untuk menarik pasangan. Feromon itu kan zat yang membuat kalau tercium oleh pasangan tuh jadi cinta sama kita, jadi tertarik sama kita. Ada gitu parfumnya ada. di klinik Pak Sutri. Ada. Detailnya ada di bawah, saya bantu ntar buat teman-teman taruh linknya di sini ya Pak Dedi, tolong bantu nanti kirimin linknya ke tim kami ya. Jadi biar lebih cespleng gitu loh. Artinya upaya
contoh lagi yang lain. Ya, contoh nih, kita ngobrol pasangan, kenapa sih dokter Boyke tuh kan selalu, kenapa sih dok, apa dokter udah kurang duit sama mesti bikin-bikin. Saya tuh berpikir bagaimana sih mengharmoniskan suami dan istri. Bukan cuma ngomong aja, tapi juga ada produk. Karena apa? Mereka tuh butuh produk-produk itu. Contoh, untuk selangkangan hitam. Banyak banget laki-laki dok. Saya kan, kita udah tua ya dok ya kan, kita juga pengen yang namanya katakan oral, posisi 6 jam, tapi ngelihat selangkangan istri saya hitam, itu kok kayaknya langsung saya drop loh dok. Kan wajar lah, saya juga bisa mengerti gitu loh. Makanya saya bikin krim namanya selangit, selangkangan hitam untuk ngebersihin itu gitu loh. Kan, dan itu bukan hanya dibikin untuk selangkangan, bisa untuk ketek yang hitam, siku yang hitam, leher yang hitam. Kita bikin tuh sesuai dengan kebutuhan lah. Kaitannya dengan masalah daya tarik seksual. Gitu. Selangit cocok tuh kayaknya. Selangkangan buat suami-suami yang akhirnya daripada lu selingkuh, ya kan, sabar, rapihin dulu bentar. Kalau saya modal, saya dokter kandungan nih, pas saya naik nih ke kursi kerajaan, kalau saya ngomong nih, Bu, tolong dong selangkangannya. Alah, dokter Boyke aja protes, laki saya sih nggak apa-apa. Kan ngomongnya pasti begitu kan? Iya. Tapi kan gengsi dong. Gengsi. Tapi kan selama diganti baju kan saya nanya sama suaminya kan. Emang saya juga kepo juga kan. Emang bener gitu ya. Saya nanya kan sama suaminya, Pak, emang nggak apa-apa istri itu selangkangannya agak hitam. Anggap aja dok, kalau lagi nyium di situ bernafas dalam lumpur. Kan artinya sebenarnya kan suami juga kagak mau gitu loh. Tapi kalau perempuan dikasih tahu sama dokter aja dikasih tahu, kadang-kadang misalnya gemuk aja saya kasih tahu. Ya saya juga gendut, misalnya ya palingan dok, istri saya tuh udah mulai gemuk tuh Pak Bu, kurusin. Gue gemuk tuh ngelahirin anak-anak loh, bar di mana-mana di depan saya kan. Si suaminya dia diam aja. Susah dok mau ngasih tahu juga. Tapi kan namanya gairah si suami juga kan harus diperhatikan gitu loh. Jangan nunggu dulu suami selingkuh dia jadi kurus gara-gara mereres hatinya kan. Jadi turun berat badan gara-gara suami selingkuh. Ya jangan. Sebelum suami selingkuh, bukan kita body shaming ya. Karena saya tuh Bu, saya tuh nggak mikir gitu. Karena ada beberapa suami juga yang sedang dengan istri yang gemuk. Tapi kaitannya kegemukan juga berkaitan dengan kesehatan. Ibu kan risiko terkena sakit jantung bertambah. Apalagi kalau sudah menopause. 3 kali risikonya kena sakit jantung. Pembuluh darah sudah tidak dilindungi oleh estrogen. Belum risiko stroke. Apa ibu kepengen penyakit-penyakit begitu? Saya kalau ngomong oke lah kalau seksnya. Mungkin ibu bilang suami saya tipe orang suka gemuk. Tapi kan dengan kegemukan seperti itu. Makanya selalu dibilang perempuan tolong lebih kecil ringkat pinggang dari 80. Laki-laki dari 90. Dua-duanya untuk menjaga kesehatan. Katanya kita pengen menua dengan sehat. Wah, makanya harapan-harapan kayak begitu harus didukung, saling support. Jadi kan kalian punya wish list kan, kalian punya wish gitu. Nah wish ini kan ya laki-laki juga support juga. Oke, misalnya gini, setuju nggak dok? Iya. Perempuannya misalnya pengen biar selangkangannya putih, bersih lah, maksudnya gitu ya, nggak hitam. Sama suaminya juga pengen. Ya kan, pengen kan. Nah makanya kalian wishlist. Oh ini begini. Jadi wishnya harus tepat. Kalau memang kolaborasi, suaminya modalin dong. Bener nggak sih dok? Ya. Dan saya selalu mengatakan, Bu, ketimbang uang itu dipakai untuk ani-ani, mendingan ibu pakai buat kedandanin ibu sendiri. Gak usah nangis-nangis percuma Bu. Ibu nangis gitu suami gak berhenti selingkuh. Tapi dandan lah, pakai pakaian yang bagus, rawat muka. Kebetulan ya di klinik Pak Sutri juga kan ada untuk orang menopause. Ada yang saya aja dirawat kok Bu, yang namanya laki di atas untuk di apa, di HIFU, di apa, facial. Istri saya juga sama, di spa ya, supaya vaginanya tetap wangi, supaya tetap bagus. Kan itu adalah upaya-upaya kita gitu loh, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Bermodal berapa sih? Nggak mahal-mahal banget juga gitu loh. Tapi keharmonisan itu bisa tetap terjaga. Gitu itu loh. Tuh kalau berbicara mengenai wish, harapannya taruhlah insya Allah ikhtiarnya bersama Dokter Boyke. Wah, kita lihat aja nih. wishboyke.id. Aku lupa lagi nama wish apa? Wish itu singkatan dari Wanita Indonesia Sehat Harmoni. Oh iya benar. Karena nih websitenya nih ya, teman-teman bisa cek aja di bawah. Ini tadi udah disampaikan oleh Dokter Boyke gitu kan, ada selangit,
mengatasi selangkangan hitam, Ada yang satu menohop, ada menohop, yang untuk bisa ngejepit kan tadi dibilang. ngejepit, Ya, cakep ngejepit tuh. yang katanya bisa berdenyut itu Femilove, Oh, ada ya kan? Ada. Bukan pakai teknik-teknik di Selain teknik dibantu dong gitu. Ah. Untuk mengurangi keputihannya, ketika dicium juga daerah situ kurangi baunya juga, kan perlu juga itu. Iya. Ngejepit tapi bau kan nggak enak juga, ya kan? Jadi kita bikin tuh semua tuh benar-benar untuk harmonis, tapi wanita itu harmonis, laki-lakinya juga perkasa. Makanya ada Pro Elki, Ya, ini. makanya ada Elki Glove. Jos nih. Gitu. Ya, Pro Elki. Jadi ya. aku tuh berpikirnya karena ya saya memang sudah mengabdikan diri bertahun-tahun, sudah jadi dokter hampir 40 kan lulus 82, 43 tahun mengabdikan diri untuk keharmonisan suami istri, ya tentu bergerak dari sisi apapun, ya ceramahnya, ya produknya, ya apanya dikait, bahkan videonya, bahkan bukunya, semuanya berkaitan untuk hal-hal yang berkaitan dengan seks. Jadi kita total lah ya artinya. Iya. Karena saya sedih banget. Saya tuh paling sedih kalau ada keluarga yang bercerai. Memang anak-anak udah gede, anak-anak sih nggak masalah. Tapi kan trauma-trauma itu akan terbawa. Dari hasil penelitian, dari anak-anak keluarga-keluarga yang bercerai itu orang tuanya juga bercerai juga sebelumnya. Oh. Jadi itu efeknya nggak akan terputus. Gitu loh. Oh. Dan dengan mudahnya mereka akan mengatakan kepada suaminya atau kepada istrinya, cerai aja deh. Oh iya, karena dia Karena melihat dia contoh ngelihat ya. orang tuanya juga. Iya. Orang Ini tua hal yang gua juga biasa cerai. kok. Hal yang biasa kok, nggak usah perlu takut-takut. Nah itu Iya, yang kita iya. mesti putus rantai. Trauma-trauma itu kita ingin Hmm. menjadikan keluarga-keluarga ini generasi emas yang sehat Iya. dan harmonis. Yang hampir data-data kita teliti, yang kena Iya. narkoba, keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Banyak sih, memang tidak semua yang tidak harmonis juga kena narkoba. Tapi yang hamil di luar nikah, keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Jadi artinya Oh. bahwa keluarga yang harmonis itu harus menjadi tujuan. Makanya dalam Islam dikatakan sakinah mawaddah warahmah, saling mencintai, kemudian juga penuh gairah dan dicintai oleh Tuhan. Waduh. Itu Betul, tuh betul. harus jadi kalau maupun ya Allah, saya mau melakukan tubektomi atau melakukan vasektomi karena saya ingin membentuk keluarga yang sama. Keren. Saya sayang sama Iya. pasangan saya. Ya harus seperti itu dong tujuan menikah itu. Gitu. Di Islam pun juga kan kalau ada pernikahan kan kita doain Doain, pasangannya kan. Kita doain iya. barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainana fi khair gitu kan. Maksudnya Iya. dalam artian biar hubungan suami istrinya dalam Lebih- terus kebaikan apa segala jangan kan itu macamnya mau gitu ya. melakukan hubungan seks aja kan kita pasti membaca Iya. dulu Iya, minimal bener. bismillah minimal. Apalagi kalau kita mau bikin anak yang cakep, paling enggak ya bismillah tambah salamun qaulan mirobirohim, selamatlah nanti anaknya dan sebagainya, kan macam-macam kan. Artinya setiap kita melakukan tindakan juga kita ingat tujuannya satu, agar kita mendapatkan keluarga yang dilindungi oleh Tuhan. Keren. Nih, kalau mau tahu lebih detailnya ikhtiar kita buat para suami istri, kita munculin di layar ya. Nah, ini lengkap semuanya. Bisa konsultasi juga dok ya, ntar janjian di Bisa, klinik Pak di Sutri. klinik Pak Sutri bisa. Ini- iya. Biasanya aku Senin sampai Jumat dan menyediakan waktu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Oh, makanya tadi begitu aku tanya, dok, ini bisa sampai zuhur nggak kita syuting? Iya, Boleh. Soalnya Karena jam buat saya 3-nya selalu pasti kesana ya. menyediakan waktu, dan itu saya cuma di situ karena saya juga pikir kan saya udah umur juga ya kan, dan saya juga merasakan bahwa konsultasi itu perlu klinik yang karena kan sempat juga orang-orang tuh rumah sakit tuh protes, dokter Buki kalau ngobrol sama pasiennya terlalu lama. Kalau di klinik kan karena klinik sendiri saya bebas kan gitu loh. Iya. Jadi lebih enak ngobrol di situ. Masalahnya banyak banget, masalah keharmonisan, masalah seks, masalah menopause, masalah infertility, banyak banget. Keperkasaan banyak banget. Dahsyat. Jadi kalau sebenarnya misalnya disuruh pilih ya dok ya, Nah, terkait dalam hal gimana caranya hubungan ya sama suami istri apa segala macam menjadi makin harmonis. Ya. Ada dua nih dok. Yang pertama dengan pola yang di luar vasektomi, betul lawannya vasektomi apa ya? tubektomi. Tubektomi ya, tubektomi, vasektomi. Ya. Tapi Kira-kira. kalau istrinya sesar sekalian tubektomi. Nah, ini sekalian kita bahas nih. Berarti lebih lebih aman ya, biar tetap bisa nggak stres, nggak mikirin timing. Kan itu kan psikologinya jadi kan nggak lepas ya, nggak rilis ya. Nggak rilis. Siapa yang pengen istilahnya kan hubungan suami istrinya kan benar-benar kalau bisa, kalau bahasa kitanya mah bungdal gitu, buang dalam gitu ya. Terus benar-benar yang pas lagi keluarnya tuh ditekan, ditanem. Kan cakep tuh, semuanya puas, everybody happy, Jos, Marco Jos gitu kan. Nah cuma dilihat dari dua sisi, kira-kira vasektomi apa tubektomi yang akurasinya paling Kalau mantap? dia pada persalinannya sesar
sekalian. Tuh gitu kemarin saya pas istri begitu ya. Sesar tuh sekalian nambah waktu 5 menit. Karena udah dikeluarin kan. Dia tinggal srek, Loh. ambil tek. Tapi tentunya sebelumnya izin dulu Pak. Oh, ya. Ini Bapak kan anak ini apalagi sudah sesar 4 kali. 4 ya. saya. Berarti daripada nanti itu menipis, kemudian Apa terjadi rahim? rahimnya itu robek, ya ruptura uteri yang kita sebut. Mendingan Bapak sekaligus nanti habis melahirkan ini kita ikat aja. Jadi istrinya gak hamil lagi dan Bapak juga jadi mikirnya enak, mau hubungan seks kapan aja boleh. Si istri juga tenang, gak ketakutan dengan pikiran rahim yang robek itu. Nah itu pada saat itu. Loh kalau sekarang misalnya berarti harus sama aja kayak buka robek perut lagi. Enggak Ya? juga. Tapi selalu ya dengan tubektomi pada fase interval, maksudnya itu bukan fase lagi kehamilan, biasanya di atas puser diambilnya. Oh, tapi dibuka kan? Tetap dibuka. Nah, kayaknya lebih mudah apa? Lebih mudah vasektomi. Oh, dirogoh dari bawah gitu. Enggak bisa. Nggak Kita bisa, ya? cuma dibuka di atas pusar. Sino Kayak ketawa-tawa atas aja ini nggak sih. bisa dirogoh, ya kan set gitu kan, Nggak masuk ke bisa. dalam tangannya pakai USG gitu Ya, ngelihatnya. makanya dulu ya waktu saya masih aktif sebagai dokter kandungan, saya selalu menawarkan, Pak ini anak udah cukup lah, mau gini kira-kira mau nggak? Tapi kan harus setujuan suaminya mesti tanda tangan dulu bahwa seksio cesaria plus tubektomi. Kalau dia mau oke. Dan pasiennya juga udah, anak-anak saya udah pada gede dok, alhamdulillah saya nggak hamil-hamil lagi, jadi saya bisa konsen ngegedein anak-anak. Karena anak-anak yang saya lahirkan tuh sekarang udah ada yang jadi dokter, udah jadi dokter spesialis, udah ada apa-apa. Tapi kan kita lihat kualitas anak yang dibesarkan dengan cukup kasih sayang karena tidak terlalu banyak anak, dengan kualitas anak yang dibesarkan lebih dengan banyak anak, seperti kita kasih kue tart. Kalau dibagi-bagi segitu banyak kan bagiannya kecil-kecil yang datang. Iya. Kasih sayang kita tuh seperti itu gitu. Jadi lebih baik anak cukup 3 tapi berkualitas. Kan pada waktu dengan kaitan dengan vasektomi, mengapa Kang Deddy anak 11 semuanya disuruh jualan kerupuk, kan sedih juga. Bukan apa-apa gitu loh. Mendingan dan disuruh di vasektomi bukan karena apa-apa. Jangan lagi dia nambah lagi anaknya jadi 13 misalnya. Jadi apa, tapi uang itu dipakai untuk membuat anak-anak itu sekolahnya lebih baik. Anak-anak itu tidak mengalami stunting karena sekolah meskipun digratiskan, saya tahu banget. Saya kan pernah di daerah. 2 kali saya ke daerah sebagai dokter umum, sebagai dokter spesialis, bahwa di sana tetap aja butuh misalnya sepatu, butuh buku. Siapa yang mau ngasih buku? Gratis sekolahnya, tapi buku kan mesti beli. Nah, uang bansos itu dipakailah untuk itu semua, mencerdaskan anak-anak. Dan itu harus terbuka semua gitu. Program itu juga harus didukung oleh semua masyarakat. Oh iya bener, dengan adanya bansos, anaknya makin nambah, pasti mereka mikirnya kan udahlah bukunya lengseran aja, lungsuran aja dari kakaknya, gitu. Seragamnya begini gitu kan. Ya nggak salah sih, tapi kan jadinya nggak maksimal dan optimal ya dok ya. Oke. Ya, kita lihat coba mungkin ada lagi yang dari ChatGPT, mungkin kita kupas stigma-stigma negatif terhadap vasektomi, karena berita yang mencuat adalah yang kan tadi viral kan sempet ya, diselingkuhin sama istrinya, dia nikah lagi, udah terlanjur vasektomi, jadi nggak punya anak. Nah kan ternyata udah di rekanalisasi kalau menurut saya. Coba bismillah, ikhtiar. Apalagi yang namanya kita boleh usaha lah ya. Oke. Makanya kita lihat ya, meskipun vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen, ada prosedur yang disebut rekanalisasi atau pembalikan vasektomi. Oh, di normalin lagi gitu dok ya? Satu, rekanalisasi. Yang kedua ya bayi tabung aja sih. Mahal dok. Sekarang bayi tabung itu kan udah banyak di mana-mana. Jadi sekarang bayi tabung itu sudah mulai turun ya. Memang kalau di pusat-pusat yang udah terkenal memang mahal, 100-200 juta. Tapi sekarang sih apalagi dengan adanya rumah sakit tipe C ya, yang dokter kandungannya dokter kandungan, dokter bedah, dokter anestesi sama dokter penyakit dalam kan masih ada tuh di tipe-tipe kabupaten. Itu otomatis murah. Dan sekarang juga ada paket-paket untuk kita juga ditawarkan paket-paket untuk yang lebih mini ya, untuk yang namanya paket budget. Fertilisasi in vitro yang jauh lebih murah. Loh, kalau ujung-ujungnya pengen punya anak lagi, ya kan ngapain di tubektomi atau vasektomi dok? Itu gimana sih maksudnya? Kan ujung-ujungnya dia mau punya anak lagi, kan dibalikin lagi. Kan di awalnya kan dia sudah tidak punya anak kan, sudah memutuskan untuk tidak punya anak. Berarti kan kalau saya mau melakukan vasektomi, yakin sudah mau tidak punya anak lagi. Iya dok, saya istrinya betul sudah mau. Udah dijelasin, pokoknya yang penting nggak ada gangguan keperkasaan kan dok, nggak ada. Kita jelasin harus sampai 8
minggu dulu ya, nanti pakai. Setelah dijelasin, kan mereka udah memang nggak punya anak. Tiba-tiba kejadian dia cerai, kemudian dia menikah lagi, kan itulah di luar garis ini. Iya, Paling iya, saya iya. usulin, ya udah kita rekanalisasi atau Bapak sanggup nggak untuk melakukan bayi tabung. Nah, kalau bayi tabung caranya adalah seperti ini. Kita kasih tahu gitu loh. Oke. Nice, kejawab ya. Ketiga kali ya. Kan ada pertanyaan kita nanya ke ChatGPT juga yang juga mewakili dari keresahan kawan-kawan ya. Berapa lama sebaiknya pria menunggu sebelum kembali berhubungan intim? Tadi udah dijawab juga ya. 8 sampai 12 minggu. 8 sampai 12 minggu berarti kalau mau berhubungan pakai kondom. Pakai kondom. Oh, 12 minggu ya. Jadi Ya, kondomnya 3 bulan. biar lebih berasa cari yang 0,0000. Ya, 0,0. Sekarang kondom tuh udah banyak. Tapi kan tetap aja laki-laki tuh nggak mau kalau saya suruh pakai. Waduh dokter, sama aja kayak main piano pakai sarung tangan, kayak kurang gimana gitu kan. Orang-orang tuh kan kalau saya kasih tahu pakai kondom tuh jawabannya seperti itu. Iya. Ya udah isinya pakai spiral lah, kalau pakai spiral nanti kerasa. Jadi semua serba alasan. Nah sekarang kenapa nggak laki-lakinya sendiri gitu yang berusaha untuk menyenangkan istrinya? Wih, demen nih mama begini nih. Tapi dicek juga gitu loh, maksudnya lo juga jangan terlena dengan selangkangan hitam juga gitu loh maksudnya kan. Tetap ada bela laki-lakinya. Tapi itu tuh ya kadang-kadang hal-hal yang kecil kayak gitu tuh tidak menyenangkan, tapi istri tuh nggak berani, suami tuh nggak berani ngomong ke istrinya. Istri tersinggung lah dok. Iya. Kalau saya mah insya Allah beda dari surga speknya. Cuma kan yang mau wakil yang lainnya kan takutnya apa ada ungu dok. DM saya kan cerita gitu kan. Undang terbaik dong, tanyain dong gimana caranya ngomongin selangkangan istri saya kok mengarah karena hitam apa ungu. Sampai begitu. Takut dia. Nah, saking itu masih mending ya. Mending. Ini contoh nih. Satu hal betapa komunikasi suami istri itu begitu sulitnya dalam masalah seks. Dokter Boyko ngomongin dong sama suami saya, kenapa Bu? Saya tuh gak suka kalau payudara saya tuh diremas-remas, saya tuh sukanya dijilat dan dihisap. Anda bisa bayangin, Ibu, kalau saya ngomong begitu nanti saya ditampar sama suami Ibu. Emang Dokter Boyko udah nyobain Ibu? Saya bilang gila kali. Ibu ngomong aja, kenapa sih? Nggak mau dok, nggak enak gitu loh. Nggak itu. Hal-hal yang kayak gitu tuh apa yang diinginkan suami. Sama. Suaminya juga ingin istrinya kurus. Ngomong di depan saya tuh, bukan suami juga pengen ibunya kurus, marah-marah di depan saya. Tuh kan. Aku kan ngelahirin anak kamu, gue gemuk, dulu juga gue kurus. Dokter tahu dia keluarin dompetnya. Nih dulu saya tuh kayak begini. Iya Bu, tapi kan sekarang kenyataannya kan enggak. Iya kan. Nah kita sama-sama. Bapaknya juga berusaha dikurusin juga, karena ibunya juga sempat ngomong juga katanya. Bukannya ini berdua-duanya lah sama-sama. Jadi artinya bahwa keharmonisan rumah tangga tuh harus ada upaya, usaha dari keduanya, dari suami juga, dari istri juga. Dan jangan kalau udah nggak nyambung komunikasi ya, gue mendingan selingkuh aja. Nggak bisa begitu. Salah juga bos, masa begitu. Itu dosa lah. Belum kalau anak sampai cerai, anaknya juga jadi korban lah. Udah semua. Belum penyakit kelamin di mana-mana. Kita tuh ingat loh, saya beberapa waktu yang lalu ke Thailand, Indonesia tuh udah gawat HIV/AIDS ya. Paling tinggi di Asia Pasifik pertumbuhannya. Ya Allah. Nah, kan kita kan ngeri hal-hal yang kayak gitu. Kan orang-orang sekarang terlenanya oleh vaksin COVID, ya kan? Tapi cervix juga sama. Udah nomor 1 kita. Kanker cervix ya di Asia Pasifik. Ngeri. Nah, itu dari mana? 80% dari hubungan seksual. Waduh. Makanya saya bilang vaksin Bu, jangan cuma vaksin COVID aja, vaksin juga yang namanya HPV itu untuk melindungi. Kita nggak tahu suami kita dapat dari mana. Belum lagi yang 20% kan masih ada faktor air, toilet, faktor pakaian dalam yang nggak diganti, faktor alat kedokteran yang tidak share kan masih ada. Gitu. Oke. Cakep nih ya mengenai vasektomi, mungkin di ujung obrolan di episode ini. Terakhir dok, gimana caranya sekarang ke teknis? Ini lebih tajam nih pertanyaannya nih. Tadi saya mendengar kata, ini buat edukasi mohon maaf ya, mungkin payudaranya dijilat atau mungkin diremas. Sebenarnya ada nggak sih cara konkret? Dibagi-bagi aja lah, laki harus gimana, perempuan harus gimana, biar hubungan ini benar-benar langsung cespleng, harmonis, tuntas semuanya. Itu ada teknik tersendiri nggak? Misalnya gini, perempuan itu lebih suka diginiin, laki-laki itu lebih suka diginiin. Menurut data atau menurut versi dokter lah, gimana? Boleh teknisnya aja nggak? Saya kan sering, kita ada program namanya premarital check up. Gak mahal banget kok, hormon dan sebagainya, tapi ada ketemu dengan saya sebelum menikah. Ya. Nah itu saya selalu mengatakan, kalau mau menikah tuh kamu coba mandi berdua dulu deh.
Ya, karena beberapa ada yang kaget ngelihat alat kelamin istrinya suaminya bisa tegang, apalagi yang nggak pernah pacaran gitu. Dokter kok bisa segede gitu? Ya karena kan nggak tahu kan, mereka nggak pernah pacaran kan. Ada di tradisi kita kan juga nggak boleh kan ta'aruf atau apa. Ta'aruf, Nah, ya, jadi kalau udah menikah mandi berdua, kemudian sentuhlah masing-masing itu, saling menyentuh sambil kamu cuci misalnya rambut suami. Pak, enak gak dipegang di sini? Pak, enak nggak? Sama suami juga, ini enak nggak? Aku sakit di sini, aku geli di sini, sehingga dua-duanya tuh bisa tahu titik-titik erogen daripada masing-masing pasangan, sehingga kita ketika melakukan hubungan seksual kita bisa mencari titik-titik itu yang kita rangsang supaya wanita yang mencapai orgasme, prianya mencapai orgasme. Secara umum sih memang ada, kayak belakang telinga, leher, seputar payudara, seputar pusat. Tapi kan ada yang namanya variasi-variasi. Setiap orang kan berbeda-beda. Apalagi memasuki usia menopause, ada yang pindah di balik lutut, ada yang pindah. Iya. Apa hubungannya? Titik erogennya pindah ke balik lutut. Di balik. Kenapa jadi ke situ? Ya karena kan sudah perubahan hormon dan sebagainya. Dikelitikin. Ada yang di telapak kaki. Ya iya. Belakang lututnya dikelitikin gitu. Sekarang nggak susah orgasme, Dok. Pada titik-titik itu sudah dirangsang. Dulu saya gampang karena sudah mulai proses perubahan-perubahan pada tubuh si wanita atau tubuh si pria tersebut. Oh. Jadi ya it is about aging ya. Itu adalah berkaitan dengan usia. It is about hormonal. Ya, itu juga perubahan-perubahan hormonal. Jadi suami istri yang baik itu adalah suami istri yang mengetahui perubahan-perubahan apapun pada pasangannya, termasuk titik-titik erogennya. Dan kita boleh bertanya, kamu waktu evaluasi, waktu hubungan seks sama saya puas nggak sih? Apa kurang apa sih? Itu yang jarang terjadi tuh evaluasi tuh, evaluasi karena takutnya itu pada gengsi. Pada gengsi enak. Ya, maaf ya, misalnya yang cewek ngerasa bahwa kayak tenang aja, gue udah bisa berhasil muasin kok. Yang cowok juga gitu kan, alah dia tuh sampai teriak-teriak tuh. Dok, saya muasin dia juga, saya fake orgasm. Wah, ada yang begitu? Fake orgasm, pura-pura. Tapi akhirnya tapi kan sekarang ibu akhirnya apa? Pengen orgasme beneran kan? Pengen, Dok. Tapi saya udah terbiasa begitu. Nanti kalau saya ngomong ke suami saya bahwa saya nggak pernah orgasme selama ini, bisa-bisa kita turun berantem berat. Nah, dia pura-pura. Jadi pura-pura. Jadi apa ngedesah gitu? Iya, jadi apa? Karena mungkin pasangannya juga tidak terbuka ya masalah saya. Jadi ya mendesah, pura-pura teriak. Padahal sih teriaknya bukan teriak karena enak, mungkin teriak karena sakit atau hanya sekedar alah biar cepet aja lah, saya kan kerja, Dok, sekarang. Wah, udah nggak sehat. Banyak udah nggak sehat, banyak hal-hal yang nggak sehat yang sebenarnya diselesaikan dan bisa diselesaikan dengan komunikasi intim. Makanya komunikasi intim itu antara suami istri itu perlu banget. Makanya bulan madu kedua suami istri itu perlu banget. Udah bulan madu, ya 5 tahun kemudian bulan madu lagi, kenapa sih berdua aja pergi? Saya punya anak gini-gini, anaknya titipin sama neneknya, kenapa? Iya betul. Ya kan, iya, karena betul. namanya suami istri itu kan perlu ngobrol berdua, perlu untuk apa ya, evaluasi berdua, apa sih, bukan hanya seks. Sebagai seorang suami, menurut kamu, kita udah 5 tahun nikah nih, apa sih yang menurut kamu tuh terlalu cuek, kamu tuh terlalu fokus sama pekerjaan kamu. Nggak usah marah. Kamu juga sekarang udah nggak mau dandan. Kan kita ini, oh ya jadi kamu pengen aku dandan lagi ya? Iya, kamu juga udah nggak pernah masakin aku lagi. Kalau semua sama pembantu kan itu bisa terbuka ketika kita bulan madu kedua kan. Keren. Dan ketika kita itu bisa di match semuanya, itu kembali lagi seksnya juga menjadi bergairah. Ingat loh. Yang namanya foreplay itu terjadi sebelum di atas ranjang. Bagaimana kita berkomunikasi sebelum kita melangkah ke kamar. Oh iya, jadi nggak cuma sekedar transaksional semata ya, kayak cuma iya. ya udah jerak ranjang, cerot keluar, selesai. Itu aduh nggak sehat sih sebenarnya. Jadi kepikiran kita ngajak teman-teman, mau nggak nih, ini baru kepikiran aja, Dok ya. Nih izin, nggak ada koordinasi sebelumnya, cuma siapa tahu rame. Jadi kami mengajak buat teman-teman semua untuk gimana caranya kita mempererat atau semakin harmonis hubungan rumah tangga. Nah, kita punya satu gerakan. Jadi gerakan ini bisa dibilang kita membantu para suami istri agar bisa honeymoon, umroh sambil honeymoon di Al-Ula, tempat romantis. Nah, itu udah rame banget, kita selalu full seat apa segala macamnya. Kita punya kasih solusi kan, punya travel umroh. Nah, kita bikin paket bareng sama Dokter Baika, kalau berkenan nanti kita bikinin, boleh ya. Jadi nanti ada program-programnya umroh sambil honeymoon di Al-Ula, tempat romantis di sana, di padang pasir tapi ada kolam renangnya apa segala macam. Nanti ada program-programnya nanti di setiap momen, atau mungkin di pelataran, atau mungkin di sesi khusus di hotel apa segala macamnya. Tanya jawab
seputar hubungan honeymoon atau rumah tangga sama Dokter Boyke. Nanti semua kita atur. Kalau memang dokter berkenan, kita bikin sistem kita ya. cari waktu, pastinya waktunya. Coba ya, kali-kali rame atau mungkin kali-kali pada berminat. Siapin Google Form dong di bawah di deskripsi. Yang pasti di sini tim kami udah nyiapin Google Form ya. Jadi ini brief mendadak. Kalau memang misalnya kita lihat antusiasnya luar biasa, ya kan minimal 1 bis aja. 40 orang berarti kalau dibagi 2 20 jamaah. Kan suami istri nih. 20 pasangan. Umroh itu ya harus ada habu minanasnya juga. Itu sama-sama dengan pasangan kita. Harus begitu boleh juga. Dok ya. Alhamdulillah saja ke urusan Ka'bah memang itu doanya di situ. Tapi suami istri juga pulangnya umroh tuh mesti lebih romantis, mesti lebih keren lagi gitu. Setuju teman-teman ya. Nanti kalau 1 bis full kita memanggil dan mengajak atau mencari 20 pasangan suami istri. Berarti kan 40 1 bis minimal. Tapi kalau memang rame jadi 80. Berarti kan 40 pasangan gitu. Kita coba 20 dulu aja deh. Komen di bawah atau mungkin bukan komen, cek aja link di bawah di Google Form. Nanti kasih arahan ya di situ ya untuk misalnya waiting list apa segala macamnya. Kalau full langsung 1 bis, kalau dokter juga berkenan kita bikinin ya itu ya programnya apa segala macam ya. Mungkin di akhir tahun kan pas musim dingin tuh. Cakep. Top kalau gitu. Kalau pengen nemuin produk-produk yang bisa bilang bahwa istri jadi lebih begini, suami jadi lebih begitu, dalam tanda kutip positif ya. Ya, positif. Nah, itu semuanya ada di wishboyke.id. Kita lihat di sini ya, kita tampilin di layar. Nah, di sini tuh ada di marketplace apa segala macamnya. Mungkin singkat dikit, Dok, sebelum kita mengudahi episode kali ini. Berarti di sini ada apa aja, Dok? Dokter punya di Wishboyke ini? Ya, kita punya beberapa. Satu juga mungkin belum dijelaskan tadi, bagi mereka yang belum punya anak. Kan anak itu kadang-kadang kan yang namanya yang pejuang garis 2. Kita punya buat laki-lakinya yang namanya Pronimel. Pronimel ini bisa meningkatkan jumlah dan kualitas sperma. Terutama pada laki-laki yang kerjanya capek, yang masih merokok, ya, yang kadang-kadang juga olahraganya juga kuat. Kita kasih Pronimel. Jadi kita sudah melakukan penelitian ya bahwa ternyata setelah menggunakan ini 1 bulan ternyata spermanya bertambah, gerakannya juga bertambah, jumlahnya juga yang jelek-jeleknya juga menjadi berkurang. Nah, ini yang namanya Pronimel. Dimakannya juga cuma 2 sampai 3 kali 1 per hari. Kemudian itu catat tuh ya. Ini bisa jadi, maaf dipotong dikit, Dok. Tolong dicatat yang tadi, teman-teman langsung sigap aja buat nanti program di umroh kita. Jadi nanti dipaketin aja. Mereka daftar udah dapat produk-produk tersebut. Nah, atau barangkali mereka mau jadi afiliatornya, sekali mau jualnya atau distributor atau agen. Kalau gitu, saya Dok, ya? Produk saya juga kadang-kadang silakan. Karena ini kan tujuannya adalah untuk juga membuat orang-orang mendapatkan cita-cita, karena anak tuh kan seringkali menjadi cita-cita. Boleh, Dok. Jadi ntar begitu ya ini kita set aja. Ya kalau boleh jujur ya berarti kan dari harganya mungkin kan tanda kutip kita markup lah ya. Kan ada program-program, tapi kita bikin ada program diskon kita. Yang kita itu maksud saya. Kan takutnya mereka mikirnya paling di markup harganya. Kalau bisa nanti kita coba sesuaikan ya. Cakep. Kemudian satu lagi ya, Femita. Femita itu buat yang perempuannya. Itu ada biji delima kan terkenal diambil mana-mana juga untuk kesuburan. Ada ininya. Itu juga untuk mereka terutama kasus-kasus PCO. PCO itu polycystic ovarium. Banyak nih sekarang karena faktor stres, faktor makanan, faktor kegemukan. Biasanya ciri-cirinya mens yang nggak teratur, wanitanya gemuk, kadang-kadang berkumis ya. Kadang-kadang juga mereka itu berjerawat. Nah, kita namanya Femita itu bisa membantu ya untuk mendapatkan supaya telurnya, karena telurnya kecil-kecil tuh biasanya nggak mau ovulasi. Nah, dengan makan Femita ini telurnya menjadi besar, kemudian menjadi ovulasi, terjadi kehamilan. Catat ya, itu sekalian paket dapat itu juga ya. Kemudian juga ada satu nih yang selalu saya pakai itu adalah Femislim. Femislim ini untuk ngurusin badan, baik laki maupun perempuan sebenarnya ya. 3 kali 1. Nanti seperti apa, Dok? Kembung enggak? Ya, cuman memang ke belakangnya agak lebih sering karena kan kita usahakan pertama dia akan menekan nafsu makan, kedua akan mengeluarkan buang air besar yang lebih sering. Itu aja kok. Itu yang Femislim. Menohope tadi untuk kasus-kasus menopause, Pro-Elki ya kan. Itu untuk, dan Pro-Elki kalau yang geleknya tuh instan. Kadang-kadang kan pulang kerja pengen bercinta sama pasangan. Ya 2 jam sebelumnya lagi macet-macet minum aja. Sampai di rumah juga itu bisa 2 jam sebelumnya. Ini isinya ginseng kok, nggak ada barang-barang yang semuanya adalah alami. Ada ginseng, vitamin C, antioksidan, kemudian juga ada maka, ya ada seperti itu. Kalau yang ini kan stamina. Kalau ini kan saya minum terus ini. Herbal semua, Dok ya? Cuma herbal. Yang Pro-Elki itu herbal yang saya
pakai dari tahun 2004 sampai sekarang sudah 21 tahun. Dan saya juga minum. Itu untuk menjaga supaya stamina saya, kan saya udah umurnya udah menjelang 70-an lah ya. Jadi masa harus, iya dok? iya, jadi saya juga harus tetap stamina ya, saya pakai ProLQ. Jadi aman ya untuk usia ya? Usia Siapapun aman. bisa minum ya? Siapapun bisa Oke. minum untuk menambah stamina. Iya. Dan itu juga mengandung hormon testosteron. Karena kan laki-laki itu kan dari mulai umur 35 testosteronnya kurang. Pasti. Nah, karena kurang 1%, setengah persen, akhirnya kan turun tuh banget. Nah, dibantulah dengan ProLQ ini supaya testosteronnya tetap stabil. Karena testosteron memproduksi sperma, menjaga gairah dan menjaga otot-otot kita tetap bagus. Kita kasih solusi.